selamat datang di channel saya Dori Sipil. Pada video pertama saya ini, saya akan mereview sebuah rumah sederhana dengan ukuran 6x6 meter beserta dengan upah dan bahan yang dibutuhkan untuk membangun rumah sederhana tersebut. Seperti apakah reviewnya? Mari kita lihat bersama-sama. Baiklah, ini adalah tampak dari depannya. Tampak menyerong. Tampak samping kanan dari rumah sederhana 6x6 meter tersebut. Menyerong lagi. Tampak dari belakangnya. Mendekat. Tampak menyerong lagi. Tampak samping kiri. Tampak menyerong lagi. Kemudian tampak dari atas. Ya, inilah kerangka kuda-kuda atapnya, plafon, dan inilah ruangan yang ada dalam rumah sederhana tersebut. Ruang tamu berukuran 3x2 meter. Kamar tidur 1 3x2,5 meter. Kamar mandi 1,5x1,5 meter. Ruang keluarga dan dapur 3,5x3 meter. Kamar tidur 2 3x2,5 meter. Ya, itulah review dari rumah sederhana tersebut. Baiklah teman-teman, setelah kita mereview tampak dan ruangan apa saja yang ada di dalam rumah sederhana tersebut, selanjutnya kita akan mereview upah dan bahan yang dibutuhkan untuk membangun rumah sederhana 6x6 meter tersebut. Ya, seperti inilah contoh perhitungannya. Perhitungan yang saya gunakan ini, saya melihat dari metode SNI. Seperti apakah metodenya? Ya, seperti inilah metode SNI tersebut ya teman-teman. Saya jelaskan ya teman-teman perhitungannya. Perhitungannya ialah pekerjaan persiapan yang meliputi pengukuran dan pemasangan poplang untuk gedung dan saluran. Pemasangan ini membutuhkan 0,012 meter kubik kayu meranti, 0,02 kg paku reng, 0,007 meter kubik kayu meranti, dan lain sebagainya. Koefisien pada perhitungan ini saya kurang tahu apakah bisa berubah atau tidak. Tapi kalau harga satuan bahan dan upah ini setiap tahun pastinya akan naik. Karena ini harga lama, maka nanti saya akan memperbarui di perhitungan saya sesuai tahun ini. Perhitungan metode SN ini sangat banyak sekali. Karena perhitungan dalam metode SN ini sangat banyak sekali, maka teman-teman harus mencari satu persatu sesuai kebutuhan untuk menghitungnya teman-teman. Jadi ini nanti saya akan memilih yang sesuai untuk membangun rumah sederhana nanti ya teman-teman. Baiklah, setelah saya memilih-milih untuk menghitung
menghitung, maka selanjutnya kita harus mengurutkannya sesuai dengan urutan-urutan untuk membangun rumah tersebut ya teman-teman. Setelah itu saya membuat rumus dalam perhitungannya agar nanti mudah untuk digunakan dalam memasukkan volume pekerjaan yang nantinya saya akan ukur dalam gambar AutoCAD. Saya contohkan seperti berikut. Saya ketik angka 10. Jadi nanti harganya pasti akan berubah seperti itu, dan koefisiennya juga akan berubah ya teman-teman. Aku kembalikan lagi ya teman-teman seperti semula. Setelah itu marilah kita mulai menghitung volume kerjanya pada gambar AutoCAD. Ya, inilah gambar AutoCAD-nya ya teman-teman. Mulai dari denah rumah, denah atap, denah pondasi, denah instalasi listrik, denah saluran sanitasi air, detail dan potongannya, potongan rumah, tampak samping kiri, tampak depan rumah. Dan setelah itu kita menghitungnya ya teman-teman. Pekerjaan pertama ialah pekerjaan persiapan, yaitu pekerjaan pembersihan lapangan dan perataan tanah. Ukuran tanah yang akan dibersihkan dan diratakan ialah 6,2 meter kali 7,6 meter, hasilnya 47,2 meter ya teman-teman. Setelah diketahui luasnya, maka kita masukkan ke dalam analisa satuan pekerjaannya ya teman-teman. Dan hasilnya ialah Rp613.600. Pekerjaan selanjutnya ialah pengukuran dan pemasangan plang. Untuk menghitungnya di AutoCAD sebagai berikut. Untuk menghitung plang ialah kita harus menghitung sisi tepi dari tanah yang akan kita bangun rumah. Pada review saya ini ukuran tanah saya ialah 6,2 ditambah 7,6 dikalikan 2 karena menghitung keliling. Jadi totalnya ialah 27,6. Ya, kita masukkan 27,6 meter lari. Setelah itu pekerjaan membuat gudang semen dan alat-alat. Karena saya tidak membutuhkannya, maka saya akan mengkosongi pekerjaan ini. Kemudian pekerjaan tanah. Pekerjaan tanah ini meliputi menggali tanah, pondasi dan septic tank. Cara menghitungnya yaitu kita harus mengukur dulu panjangnya galian yang akan dibuat, dan saya mengukur panjang galian tersebut di denah pondasi ini. Untuk kedalaman pondasi saya ialah 1 meter dan lebarnya 1 meter. Untuk perhitungannya jadi ini ya teman-teman. Dan total volume galian pondasi saya ialah 39,8 meter kubik. Selanjutnya galian untuk septic tank dan resapan. Jadi ada 2 galian ya teman-teman, dengan kedalamannya 1,5 meter. Dan ini adalah rumus untuk lingkaran. Setelah saya hitung, total dari galian septic tank dan resapan ini ialah 1,91 meter kubik.
Dan total untuk seluruh galian saya ialah 41,71 meter kubik. Kemudian kita masukkan volumenya 41,71 meter kubik. Setelah itu ialah pekerjaan menguruk kembali tanah galian. Pekerjaan untuk menguruk kembali tanah galian itu ini ya teman-teman, berbentuk trapesium dan ada dua dengan kedalaman 0,7 meter, 0,1 sisi yang bawah, 0,35 sisi yang atas, jadi berbentuk trapesium. Dan rumusnya ialah, panjangnya dulu saya cari, dan panjangnya ialah 31,85 meter. Kemudian saya kalikan dengan rumus kedalaman tadi dan jumlah sisi jajarnya, jadi totalnya ialah 5,02 meter untuk yang nomor 1, nomor 2 dan seterusnya. Jumlah totalnya ialah 11,435. Pengurukan kembali 11,435 meter kubik. Selanjutnya ialah menguruk tanah uruk. Menguruk tanah uruk ini di gambar AutoCAD-nya ialah ini ya teman-teman, dan ketebalannya saya buat 0,15 meter untuk tanah uruk. Untuk rumusnya ialah ini ya teman-teman, rumusnya 0,15 ini ialah ketebalan tadi, dan 0,1 ini saya tambahkan karena nanti dipadatkan tanah uruk ini. Dan untuk 3 meternya ialah luas dari nomor 1 ini ya teman-teman, luasnya itu 3 meter area, dan hasilnya ialah 0,75 meter kubik, 1,98, 0,75, 0,17 dan 0,05, dan totalnya ialah 3,7 meter kubik. Kita masukkan 3,7 meter kubik, dan memadatkan tanah ini sama dengan pengurukan tadi ya teman-teman, jadi sama 3,7 meter kubik. Selanjutnya pasir uruk, dan dalam gambar AutoCAD-nya pasir uruk ialah ini ya teman-teman, dan saya buat dengan ketebalan 0,05 meter. Dan untuk rumusnya ialah ini ya teman-teman, 0,05 meter tadi ketebalannya, dan 3 meter ialah area dari nomor 1 ini, dan totalnya 0,15, 0,4, 0,15, 0,043 untuk nomor 4, nomor 5 0,013, dan totalnya ialah 0,756 meter kubik. Kita masukkan pasir uruk 0,756 meter kubik. Dan pekerjaan selanjutnya ialah pekerjaan fondasi meliputi beton lantai kerja. Beton lantai kerja ini biasa disebut bedding atau B0. Dan bila saya gambarkan pada AutoCAD ialah ini ya teman-teman, untuk lantai kerjanya dengan ketebalan 0,1 meter dan lebarnya ialah 0,1 meter. Jadi untuk rumusnya ialah kita cari dulu panjangnya, kemudian kita kalikan tebal dan lebarnya, dan totalnya ialah 3,9
meter kubik. Beton lantai kerja 3,98 meter kubik. Selanjutnya ialah memasang batu kosong. Kosong ini juga bisa disebut unstampingnya teman-teman, dengan tebalnya 0,2. jadi rumusnya tinggal mengganti 0,2 saja warna tebalnya, jadi totalnya ialah 7,96. Unstamping 7,96 meter kubik. Pekerjaan selanjutnya ialah memasang pondasi batu belah. Pondasi batu belah ini ya sama saja dengan pondasi batu kali, dan gambarnya ialah seperti ini ya teman-teman, yang berbentuk trapesium itu, dan kedalamannya 0,7, sisi bawahnya 0,8, sisi atasnya 0,3, jadi rumus trapesium. Dan untuk mencari volumenya kita harus mengetahui panjangnya. Panjang dari fondasi saya ialah 41,1 dan dikalikan rumus trapesium tadi, jadi totalnya ialah 20,14 meter kubik. Pondasi batu belah 20,14. Selanjutnya pekerjaan memasang pipa beton. Pipa beton ini ialah buis beton dan ukurannya ialah 1,5 meter dikali 2 pipa, jadi panjangnya ialah 3 meter lari. Kita masukkan 3 meter lari. Pekerjaan selanjutnya ialah pemasangan ijuk. Pemasangan ijuk ini di tepi buis beton tadi ya teman-teman, dan rumusnya ialah 3,14 kali 0,7, dan kedalaman buis beton ialah 3 meter karena ada 1,5 meter ya teman-teman, jadi totalnya 6,6 meter persegi. Luas ijuk 6,6 meter persegi. Pekerjaan beton. Pekerjaan beton ini meliputi pekerjaan kolom praktis. Di review saya ini ada 16 kolom praktis dan 2 kolom praktis di teras, jadi saya bedakan karena tingginya beda ya teman-teman. Di dalam ruangan kolom praktisnya tingginya ialah 3,05 meter, dan untuk kolom praktis yang ada di teras ialah 2,35 meter, dan totalnya ialah 48,8 meter lari untuk kolom praktis yang ada di dalam, 4,7 untuk kolom praktis yang di teras. Jadi total kolom praktis keseluruhannya ialah 53,5. Kita masukkan 53,5 untuk kolom praktis ya teman-teman. Selanjutnya ialah slope. Untuk menghitung slope-nya kita hanya mencari panjang yang akan di slope, dan setelah saya hitung panjangnya ialah 45 meter lagi. Slope 45 meter lari. Karena ring balok sama dengan slope maka 45 meter lari juga. Kemudian pekerjaan plat beton, dan untuk gambarnya ini di denah dan ini di potongan. Kemudian luas dari plat beton itu ialah
6,3 meter persegi area, dan dikali tebalannya 0,1, jadi total volumenya ialah 0,63 meter kubik. 0,63 meter kubik plat beton yang ada di teras itu ya teman-teman. Selanjutnya pekerjaan dinding, dan perhitungannya ialah ini ya teman-teman, perhitungan pekerjaan dinding. Jadi kita harus mencari seluruh panjang yang akan di dinding. Setelah itu kita kalikan ketinggian yang akan dibuat dinding tersebut, dan totalnya ialah 109,8. Lalu luas itu tadi dikurangi opening pintu dan jendela, maka totalnya 90,93. Setelah itu karena saya menggunakan gewel, jadi ditambah gewel. Luas gewelnya ialah 6,84 plus 6,84, jadi total seluruh dinding ialah 104,61. Selanjutnya pemasangan terawan roster atau roster. Perhitungannya ini ya teman-teman, dan luasnya ialah 0,39 meter persegi. Roster 0,39. Lalu pekerjaan kayu yang meliputi memasang dan membuat kusen. Dan rumus perhitungannya ini ya teman-teman, saya kan mempunyai 4 kusen pintu dan 4 kusen jendela. Rumusnya 4,92 ini ialah keliling dari kusen saya, 4 ini jumlah dari kusen saya, 0,06 dan 0,12 adalah kayu yang saya pakai, dan totalnya ialah 0,142 meter kubik untuk kusen pintu. Untuk kusen jendelanya ialah ini teman-teman, panjangnya 7,54, jumlahnya 4, dan kayu yang dipakai 0,06 itu tadi ya teman-teman, dan totalnya jadi 0,218 meter kubik untuk kusen jendela. Dan untuk kedua kusen totalnya ialah 0,36, volume kusen 0,36 meter kubik. Pekerjaan memasang daun pintu. Untuk perhitungannya daun pintu ini ya teman-teman, 1,55 ini ialah luas daun pintunya, dan 4 ini ialah jumlah daun pintu rumah sederhana saya ini. 1,55 ini saya dapatkan dari area ini, jadi totalnya 6,2 meter persegi. 6,2 membuat dan memasang pintu jendela kaca. Perhitungannya ialah 0,967. Ini saya dapatkan dari area tepi jendela ini ya teman-teman, 0,967. kemudian yang dalam 0,59. saya kurangi, saya kalikan 8 jumlahnya jadi 3,02. saya masukkan 3,02. pekerjaan selanjutnya ialah memasang list plan. Rumus untuk perhitungan list plan ini ya teman-teman, dan untuk gambarnya saya tampakkan di potongan ini ya teman-teman. Terus cara menghitungnya yaitu teman-teman harus mencari panjang kemiringannya 8,8 itu dan 2 jadi kanan dan kiri, totalnya 17,6, dan yang depan belakang 7,16 tambah 7,7 sama dengan 14,86.
Untuk panjang lespang totalnya ialah 32,46. 32,46. Memasang pintu PVC. Pintu PVC ini hanya ada satu di kamar mandi, jadi satu. Kemudian pekerjaan kunci dan kaca meliputi memasang kunci tanam. Karena pintunya ada 4, jadi kunci tanamnya ada 4 juga. Lalu memasang engsel pintu. Karena setiap pintu memiliki 2 engsel dan pintu saya ada 4, maka 8 engsel. Pegangan pintu, karena pintu saya ada 4 dan pegangannya ada 2, jadi 8 untuk pegangan pintunya. Setelah itu engsel jendela, karena daun jendela saya ada 8 dan setiap daun jendela memiliki 2 engsel, maka 16 engsel daun jendelanya. Kemudian grendel jendela. Grendel jendela ini adalah slot untuk mengunci jendela. Karena ada 8 daun jendelanya, maka ada 8 pula grendel jendela ini. 8 grendel jendela, teman-teman. Lalu memasang kaca dan selen. Perhitungannya di AutoCAD ialah ini ya teman-teman, 0,59 itu ialah dalamnya ini area 0,59 kali 8 dan totalnya 4,72. Pekerjaan selanjutnya ialah pekerjaan atap, meliputi pemasangan atap lana rangka atap baja. Dan rumus perhitungannya ini ya teman-teman. Kita cari dulu luasnya. Panjangnya kemiringan tadi ialah 8,8 dan lebarnya 4,15 itu. Lalu lebar yang ini 3 meter, jadi 8,8 ini tadi yang ini ya. Jadi totalnya 36,52, 24,6 dan total seluruhnya 61,12. Memasang rangka atap 61,12. Pekerjaan selanjutnya ialah pekerjaan penutup atap, dan pekerjaan ini ialah pasang atap genteng pelentong. Luasnya ialah sama dengan pekerjaan rangka baja tadi ya teman-teman. Kemudian pasang genteng hubung pelentong, dan ini adalah gambar hubungan pelentong ya teman-teman. Kalau di dengar, kalau di potongan ya ini. Kemudian panjangnya ialah 7,15 untuk hubungan pelentong. Pekerjaan selanjutnya ialah pekerjaan plesteran, yaitu memasang plesteran. Untuk perhitungan plesteran ini ya teman-teman, plesteran dan aci luar dikurang opening ditambah gewer, dan totalnya 80,93 untuk yang luar. Yang plesteran dan aci dalam dikurang opening ialah 133,53, jadi totalnya ialah 214,46. Plester 214,46 dan memasang acian pun 214,46, sama ya teman-teman. Untuk pekerjaan selanjutnya ialah pekerjaan penutup lantai dan dinding, yaitu memasang keramik lantai. Untuk perhitungannya ini ya teman-teman, kita harus mencari luasan lantai yang akan dikeramik, dan totalnya ialah 36,76 meter persegi.
Pekerjaan selanjutnya memasang keramik 20 kali 20. Luasnya ini ya teman-teman, 1,83 meter persegi. Pekerjaan selanjutnya ialah pekerjaan langit-langit, yaitu memasang rangka besi hollow untuk plafon ya teman-teman, rangka plafon. Untuk perhitungannya ini ya teman-teman, itu semua yang akan di plafon, dan totalnya ialah 33,66. Pekerjaan selanjutnya ialah pemasangan langit-langit gypsum board, ya bisa dibilang plafonnya. Luasnya sama, 33,66. Pekerjaan selanjutnya ialah memasang list gypsum. Untuk perhitungannya kita cari panjangnya teman-teman, dan panjangnya ialah 10,4. Setelah itu totalnya keseluruhan 49,3 meter lari. List plafon gypsum profilnya ya teman-teman. Pekerjaan selanjutnya ialah pengecatan, yaitu mengecat kayu kusen tadi. Dan untuk perhitungannya ini ya teman-teman, mengecat kusen pintu, jendela, mengecat daun pintu dan jendela, dan total dari pengecatan ialah 41,86 meter persegi. Cat kayu 41,86 meter persegi. Lalu pengecatan interior. Pengecatan interior ini yaitu pengecatan dinding dalam dan plafon ya teman-teman. Untuk perhitungannya ini ya teman-teman. Jadi setelah saya ukur total cat plafon dan interiornya yaitu 183,42. Cat interior 183,42. Pekerjaan selanjutnya ialah cat eksterior. Untuk perhitungan cat eksteriornya ini ya teman-teman. Jadi cat eksterior itu cat yang di luar ruangan dan dikurangi opening, totalnya 67,97. Karena tadi ada gewel jadi tambah gewel, dan totalnya 80,93. Untuk cat eksterior ya teman-teman. Untuk pekerjaan selanjutnya ialah pekerjaan instalasi air, memasang pipa PVC diameter 4 in. Dan ini adalah dana instalasi airnya. Ada 3 buah pipa 4 inci. Dan setelah saya hitung totalnya yaitu 16,34 meter lari. 16,34 meter lari ya teman-teman. Dan pekerjaan selanjutnya ialah memasang kloset. Karena ada kamar mandi cuma satu, jadi klosetnya juga satu. Kemudian pekerjaan memasang pipa dengan diameter 1 inci. Di AutoCAD ini ya teman-teman, gambarnya saya buat keliling pipa 1 inci ini. Dan setelah saya hitung totalnya ialah 25,83 meter lari. Pipa 1 inci 25,83. Dan pekerjaan selanjutnya ialah memasang kran. Dan ini gambar krannya teman-teman. Pada gambar dana saya ini saya memasang 4 kran, yaitu di depan, di kamar mandi, di dapur, dan di belakang rumah. Jadi ada 4 kran air ya teman-teman. Kemudian pekerjaan instalasi listrik, yaitu memasang
instalasi lampu. Instalasi lampu saya digambar ialah berjumlah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 buah ya teman-teman, 7 buah instalasi listrik. Kemudian pemasangan instalasi stop kontak. Di gambar saya ada 1, 2, 3, 4 ya teman-teman, instalasi kontak. Stop kontak instalasinya ada 4. Terus pemasangan lampu, karena pemasangan lampu ini sama dengan instalasi lampu tadi, maka jumlahnya 7. Kemudian sudah selesai, jadi saya akan meringkasnya. Ya, inilah saya ringkas karena tadi sudah merumus, jadi sudah diketahui total setiap pekerjaan persiapan totalnya 3.257.680 dan seterusnya ya teman-teman. Jadi tadi itu sudah merumus dan menjumlahkan otomatis. Yang terakhir yaitu instalasi listrik tadi. Dan inilah total untuk rumah sederhana 6x6 meter, totalnya 135.687.3,24 rupiah. Jadi ini ya teman-teman, totalnya ini hanya asumsi saja karena setiap daerah pasti harganya berbeda-beda, jadi menyesuaikan setiap daerah. Ya, itulah review upah dan bahannya ya teman-teman. Jadi saya bulatkan menjadi 136 juta agar lebih mudahnya. Dan saya ingatkan kembali, dengan uang 136 juta teman-teman bisa membangun rumah sederhana 6x6 meter seperti ini ya teman-teman. Ya, seperti itulah review dari rumah sederhana dengan ukuran 6x6 meter beserta upah dan bahan yang dibutuhkan. Bila ada kekurangan dan kesalahan dalam saya membuat video ini, mohon maaf. Semoga bermanfaat dan menambah wawasan bagi teman-teman untuk membangun sebuah rumah impian. Bila teman-teman menyukai video saya ini, jangan lupa like. Bila ingin menanyakan sesuatu kepada saya, tulis di kolom komentar, nanti saya akan balas. Dan bila ingin tahu kelanjutan review video selanjutnya, jangan lupa subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.